Bagaimana bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, SMIAGI mengangkat judul Get Ready for Your Essay Writing. Sebelumnya, perkenalkan saya Kinanti Anake selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pertama-tama, saya akan membacakan ketentuan yang berlaku, yaitu kedua, selama sesi pemaparan materi, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon. Yang ketiga, peserta diharapkan dapat menyalakan webcam atau kamera. Yang keempat, selama sesi tanya-jawab, peserta dapat bertanya menggunakan format berikut. Apabila peserta bertanya secara langsung, peserta dapat mengetik nama _on_mic pada fitur chat dan menunggu persetujuan moderator untuk mengajukan pertanyaan. Apabila peserta bertanya diwakilkan oleh moderator, peserta dapat mengetik nama _of_mic_pertanyaan pada fitur chat dan pertanyaan akan dibacakan oleh moderator kepada pembicara. Yang terakhir, peserta wajib mengisi daftar presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Berikut agenda pada acara upgrading hari ini. Yang pertama ada pembukaan dan sambutan, yang kedua ada pemaparan materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup oleh moderator. Baiklah, kita mulai ke acara pertama. Kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua Divisi Internal yang mewakili Ketua SMIAGI UI 2021, Bang Rayhan Fatoni yang sedang berhalangan. Kepada Aldia, waktu dan tempat kami persilakan. Halo, selamat siang semuanya. Saya Aldia sebagai Ketua Divisi Internal dan pelaksana acara upgrading pada hari ini, mewakilkan Ketua SMIAGI UI yang berhalangan, yaitu Bang Fato. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sukiyato yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi acara dan berbagi ilmu, serta kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk turut hadir dan meramaikan acara upgrading hari ini. Tema yang dibawakan pada upgrading kali ini adalah Get Ready for Your Essay Writing, yang akan membahas mengenai penulisan esai yang baik dan benar. Dengan diadakan upgrading hari ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk mempermudah dalam pembuatan esai yang baik dan benar. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat, serta ilmu yang disampaikan dapat terserap. Sekian sambutan singkat dari saya, tanpa berpanjang kata, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aldia atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke inti dari acara hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV Pak Sukiyato selaku pembicara kita kali ini. Beliau pernah menempuh pendidikan S1 jurusan Teknik Geologi di Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya, beliau mendapatkan gelar S2 jurusan Bioarkeologi di Leiden University di Nederland. Beliau pernah menjadi Instructor of Earth Science Courses di ELC Indonesia pada tahun 2013 sampai 2016. Beliau pernah menjadi data analis di Sekolah Bumi pada tahun 2016 sampai Mei 2017. Beliau pernah menjadi kurator laboratori instructor di Universitas Pertamina pada Agustus sampai Desember 2017. Selanjutnya, beliau mengajar dan menjadi research assistant di Leiden University di Faculty of Archaeology pada tahun 2018 sampai Januari 2020. Terakhir, beliau menjadi visiting researcher at Life Science di Naturalis Biodiversity and Museum di Nederland pada tahun 2019 sampai Januari 2020. Baiklah, saatnya kita masuk ke sesi pemaparan materi. Diharapkan kepada para peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya, kecuali jika diperbolehkan oleh pembicara. Pada Pak Sukiyato, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Kinanti, terima kasih teman-teman panitia dari SMIAGI ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk menyelenggarakan acara yang menurut saya penting dan krusial sekali, dan ini adalah basic untuk mahasiswa. Gitu. Saya harap materi yang akan saya paparkan bisa bermanfaat dan bisa menjadi sebuah modal bagi teman-teman ya, untuk nanti membuat nulis paper atau nulis skripsi gitu, untuk lomba maupun untuk keperluan-keperluan lainnya. Oke, kemudian saya share screen langsung ya. Eps, sudah ya, full screen-nya ya. Oke, saya mulai aja. Jadi,
Materi hari ini adalah tentang upgrading, get ready for your essay writing. Kali ini saya akan membicarakan tentang bagaimana sih mahasiswa itu bisa upgrade skill-nya gitu ya untuk melakukan penulisan esai. Esai di sini mungkin bisa dikembangkan lagi nanti mungkin ke scientific paper, menulis skripsi, menulis tesis, menulis esai populer gitu, dan esai-esai jenis lainnya gitu. Mungkin karena di sini kayaknya semua partisipannya dari UI ya, dari geologi dan geosains, jadi ya sudah, kita nggak perlu kenalan lagi. Saya sekarang sedang memegang amanat di 2 buah kegiatan editorial ya. Yang pertama sebagai jurnal manager di Berita Sedimentologi, ini jurnalnya FOSI, anaknya IAGI. Yang kedua sebagai editor, saya baru diminta tolong sama Pak Supri untuk take over untuk menjadi editor gitu ya di jurnal Geosains Terapan Geosains UI. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau upload paper gitu ya, submit paper untuk sebagai syarat kelulusan, ya silahkan, mungkin bisa mempertimbangkan 2 jurnal ini. Sekalian promosi ya nggak apa-apa ya. Oke, kalian tetap selalu bisa kontak saya di detail yang ini. Ya, lagi kurang ini pada ini. Jadi pertama kita tanya dulu nih, sebelum kita masuk ke bagian teknis gitu ya, menulis itu untuk apa? Ada yang mau jawab nggak nih barangkali dari panitia? Menulis itu untuk apa? Oke Pak, mending keluar-keluar aja Pak, lebih enak ngomongnya. Ya, ada yang mau jawab tuh? Izin jawab Pak. Silakan anak. Untuk lebih mendata Pak. Mendata apa? Mendata apa yang sudah kita pikirkan. Mendata apa yang sudah pikirkan. Betul, oke. Bagus. Jadi pertama, semua yang kita lakukan itu pasti nempelnya di otak duluan gitu ya. Supaya bisa menjadi sesuatu yang sifatnya tangible gitu, bisa diraba, bisa dilihat, bisa diteruskan, diobjektifikasi gitu ya, maka kita harus menulis. Nah, tujuan dari menulis itu sebenarnya adalah, dalam konteks ini menulis ilmiah ya. Menulis ilmiah itu untuk membagikan hasil riset kita atau hasil pemikiran kita kepada saintis-saintis lainnya ataupun komunitas-komunitas yang ditargetkan. Itu pertama. Yang kedua adalah melakukan review atas riset-riset yang telah dilakukan oleh orang-orang lainnya gitu. Jadi pertukaran pikiran ini sebenarnya alasan kenapa harus menulis gitu ya. Karena kalau misalkan misalkan ada satu orang menulis, kemudian kita sebagai ekspertis misalkan di bagian situ juga merasa bahwa oh itu sebenarnya ada kekurangannya atau ada kelebihannya atau ada hal-hal lain yang mungkin bisa diimprove, bisa saya bantu dengan melakukan tulisan gitu. Nah, oleh karena itu biasanya jurnal-jurnal atau paper-paper itu sangat sering kita temukan berantem gitu. Kubu A sama kubu B memiliki teori-teori sendiri, mempunyai pendapat sendiri. Ya itu nggak apa-apa, silakan dituliskan secara sehat gitu ya, perdebatan dan diskusinya itu di dalam bentuk tulisan. Dan tidak jarang juga kalau misalnya kita lihat di dalam konferensi gitu ya, konferensi itu kan presentasi itu juga banyak terjadi debat-debat bahkan sampai berantem. Saya pernah lihat orang berantem di konferensi gara-gara perbedaan pendapat. Tapi lebih sehatnya, lebih formalnya kalau dilakukan secara tertulis, biar orang-orang yang lain di seluruh penjuru dunia itu bisa ngebaca juga. Kemudian maksudnya apa untuk menulis? Ini saya ambil kutipan dari perkataannya Pram ya, Pramudia Anantatur. Ini pasti semuanya udah pernah dengar nih. Orang itu boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, maka ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarahnya. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi yang terakhir nih yang menarik nih, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Kalau misalkan kita terjemahkan ucapan Pram ini menjadi satu buah peribahasa mungkin atau istilah, bisa kita kenal sebagai scribo ergo sum, atau aku menulis therefore aku ada gitu. I write therefore I am gitu. Ini permainan kata sedikit dari Descartes ya. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi menulis itu untuk mengenang kamu, untuk mengenang hasil pemikiran kamu. Kalau kamu udah mati, apa sih legasinya? Legasi itu bisa diturunkan dari generasi ke generasi secara lebih sustainable ya, dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, menulislah. Nah, ini ada sedikit memes. Jadi kalau misalkan di sebelah kanan ini, pojok kanan bawah itu ada tulisan Ada Pada Dengar Riset Geologi Prasojo 2021. Itu saya pinjam
konten-kontennya itu dari presentasinya Pak Oktria kemarin di mana tuh di acaranya Caldera gitu ya. Bagaimana melakukan riset yang bagus. Ini saya follow up sedikit bagaimana menuangkan riset tadi ke dalam paper yang bagus gitu, tulisan yang bagus. Nah, kalau misalkan yang pertama kita lihat saintis itu harus menulis agar informasi yang ditelitinya itu bisa sampai kepada umum. Karena mau bagaimanapun juga hasil riset, hasil penelitian, hasil pemikiran itu harus kembali kepada masyarakat lagi, gitu ya. Karena everything is for the humanity as whole. Ya. Nah, kalau kita nggak menulis, maka orang-orang yang sok asik, sok bener, sok tahu gitu, itu yang akan merajalela. Yang bikin hoax itu yang akan merajalela. Kayak gini, saintis sudah melakukan riset panjang lebar, tapi dianya nggak percaya, masih percaya sama orang-orang atau artikel yang kelibatan di Twitter gitu. Nah, ini juga mungkin salah satu alasan ya kenapa saintis itu harus bisa menulis populer supaya bisa ditangkap oleh warga atau masyarakat umum dengan lebih baik gitu. Nah, kalau di akademia sendiri publish or perish gitu. Ini sama aja seperti cogito, scribo ergo sum tadi ya. Kalau kamu nggak publish hasil pemikiran kamu, hasil penelitian kamu, maka kamu nggak akan dikenal. Oke, kemudian kira-kira gambaran menulis itu dari sini nih, dari riset. Riset itu bisa macam-macam ya. Bisa seperti melakukan eksperimen di laboratorium gitu. Jadi eksperimen ya, kita membuat sesuatu. Yang kedua, kita melakukan riset yang sifatnya observasi. Ini bisa dilakukan oleh geologis lapangan gitu ya. Ke lapangan, ngambil data, kemudian dipublish. Lapangan, ambil data, publish. Gitu. Menyusun teori itu juga. Lalu riset yang ketiga bisa dengan cara yang dengan cara yang di rumah aja juga bisa gitu. Jadi caranya kita membaca berbagai paper-paper, kemudian kita satukan, kita lihat ada nggak koneksi antara satu paper dengan paper lain. Hasil yang satu apakah bertentangan atau mendukung hasil yang lain. Itu bisa kita lakukan untuk menghasilkan sebuah riset yang sifatnya lebih menyeluruh gitu, lebih holistik. Nah, dari riset nanti hasilnya akan kita buat melalui tulisan gitu. Ya, sekarang udah nggak nulis lagi pakai tangan. Diketik ya kan. Setelah ketik melalui proses yang panjang, akhirnya baru bisa dipublish. Publish ini bisa dipublish di konten atau jurnal ilmiah begitu ya, atau juga bisa dipublish melalui konten-konten atau channel-channel populer gitu. Misalnya di Conversation, di Kompasiana dan yang lainnya gitu. Nah, kemudian karena menulis itu selalu diawali dari riset, maka kita harus lihat dulu sebenarnya semuanya itu berawal dari riset gitu. Jadi ini saya berikan 3 buah golden rules. Yang pertama adalah meskipun hasil penelitian kalian itu bagus, tapi jika laporan atau tulisan itu tidak komunikatif, tidak meyakinkan, dan tidak ditata secara rapi, maka hasil penelitian itu bisa saja tidak dianggap penting. Bahkan mungkin kalau kalau misalkan kalian udah tulis draft gitu kan, kalian kirimkan ke jurnal gitu, atau misalkan ke dosen untuk skripsi. Kalau misalkan itu berantakan sekali ya, kayak gambarnya nggak jelas, kabur-kabur, kemudian tulisannya banyak typo, kemudian bahasanya nggak jelas, itu kamu mau ngomong apa gitu kan, berantakan, maka kadang yang ngebaca itu juga capek gitu, kayak, ini nggak penting nih, anaknya nggak serius mau ngerjain ini. Gitu. Mending kita sampingkan aja. Tentu itu sayang sekali, padahal hasil penelitian kalian bagus, gitu ya. Dan juga tempat untuk komunikasinya itu kalian harus jelas gitu. Misalnya ini. Nah, kalau misalkan kalian punya satu buah riset gitu ya tentang gempa yang kemudian hasilnya adalah di daerah Depok mungkin akan ada gempa besar yang kekuatannya 9 skala Richter dalam 10 tahun ke depan gitu. Tentunya ini kan informasi penting nih, harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, tapi channel untuk menyampaikannya itu kepada masyarakat juga harus pilih-pilih gitu. Kalau misalkan kalian publish-nya itu di di koran lampu merah gitu ya. Koran lampu merah yang isinya tuh kriminal gitu. Kemudian alat kesehatan gitu kan, kesehatan laki-laki dan perempuan, itu tentunya agak kurang masuk nih kontennya gitu. Jadi kalian harus bisa tepat di mana bisa mempublish-nya. Lalu yang kedua, meskipun tulisan atau laporan kalian itu bagus gitu ya, wah tulisannya perfect, gambarnya bagus, kemudian chartnya itu berwarna-warni, jelas lah bisa dibaca, dan disajikan itu secara rapi dan profesional. Tapi kalau riset kalian itu punya banyak plot holes, punya banyak kekurangan sana sini gitu ya,
salah konsep, salah metodologi, maka mau sebagus apapun tulisannya, itu tidak akan berdampak besar ataupun bisa sampai diragukan. Jadi reputasi kalian itu dipertaruhkan di sini. Ya, jadi hati-hati. Misalnya apa? Saya ambil contoh. Nih, saya pernah baca satu buah paper, pemberian madu-maduan ya, madu-maduan sebagai terapi tambahan pada pasien HIV/AIDS di rumah sakit ini. Nah, ini papernya bagus gitu. Yang nulis kata-katanya bagus, convincing gitu ya. Kemudian semuanya rapi, datanya oke gitu. Tapi ada kesalahan, bukan ada kesalahan sih, ada yang kurang gitu di metode penelitian. Kita lihat. Terdapat 52 subjek penelitian di mana 45 pasien menggunakan 3 jenis ARV atau obatnya, 4 pasien menggunakan 2 jenis obatnya, dan 3 pasien tidak menggunakan obatnya. Nah, dalam kasus ini, semua subjek diberikan madu-maduan itu. Gitu. Klaimnya adalah, oh ternyata madu-maduan itu bisa membantu untuk apa ya? Untuk menambah atau meningkatkan taraf hidup dari penderita HIV/AIDS. Nah, kurangnya apa di sini? Ada yang tahu nggak? Semua pasien itu dikasih madu-maduan itu. Ini hasilnya bagus, tapi penelitiannya ada yang kurang. Apa itu yang kurangnya? Bisa nggak kalian mengkritisi? Langsung panik. Kurangannya ada. Semua pesertanya itu, peserta studinya diberikan madu-maduan, mau dia itu mengonsumsi obat atau enggak gitu. Tapi tidak ada kontrol. Tidak ada kelompok studi yang diberikan obat maupun tidak diberikan obat, tapi semuanya tidak diberikan madu gitu. Nah, jadi nggak ada kontrolnya ini. Jadi dia hanya menggunakan satu buah kelompok orang yang dikasih obat maupun tidak, tapi semuanya dikasih madu-maduannya. Terus klaimnya jadi bagus. Nah, bagusnya itu kan kita nggak tahu nih sebenarnya akibat dari obatnya itu atau akibat dari madu-madunya ini juga. Nah, jadi klaimnya tuh kita sebut sebagai overclaim gitu ya. Jadi mau itu bisa dipertanyakan kredibilitasnya. 3. Namun bukan berarti itu yang baik-baik aja bisa berdampak perhatian yang baik jika dapat disampaikan dengan baik dan juga dengan tepat sasaran. Gitu ya. Ini nanti kita diskusikan gimana. Nah, jadi semua itu kembali lagi ke asalnya, yaitu riset. Bagaimana sih menghasilkan sebuah riset yang bagus gitu? Kalau kata Pak Oktri, riset bagus itu bisa menjawab so what gitu. Jadi kalau kalian udah pergi ke lapangan, ngambil data bagus-bagus, publish gitu kan. Ada yang kurang gitu, masih mengganjal gitu ya. Nah, impact dari riset itu ada 2. Ada yang small impact, ada yang big impact. Kalau big impact itu misalkan small impact dulu deh. Kalau small impact itu misalkan Newton pertama kali mencetuskan hukum dari gravitasi gitu. Nah, ini big impact karena dia pertama kali mencetuskan, kemudian itu bisa dipakai di mana-mana. Ya. Jadi small impact-nya itu adalah misalkan kalau dulu yang diamati oleh si Newton itu cuma apel, yang kita amati hari ini adalah jeruk. Jeruk juga ngikutin gaya gravitasi. Berarti ini adalah turunan, ya kan? Turunan atau tambahan dari hukum yang bekerja secara universal tadi. Itu impact-nya lebih kecil. Tapi mau dia small impact atau big impact, kalau tidak ada so what-nya itu, tidak ada take home message-nya itu akan mengganjal. Jadi tujuannya untuk apa sih riset kamu? Itu selalu dipertanyakan, gitu ya. Nah, kalau saya ibaratkan, ini mungkin satu tips supaya kalian bisa memilih topik untuk riset ataupun untuk skripsi nanti. Nah, misalkan kalian mau meneliti satu buah daerah gitu, geologi daerah Jawa Barat, itulah secara umum. Nah, kemudian peneliti-peneliti sebelumnya itu sudah pernah melakukan, misalkan di daerah Bandung, daerah Depok, daerah bla 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 bla. Nah, sekarang dari satuan-satuan penelitian tadi sudah diketahui nih, ternyata ini menunjukkan gambar anjing gitu. Tapi ada satu daerah atau satu buah topik gitu yang masih belum tersentuh oleh si peneliti-peneliti ini. Nah, inilah kita sebut sebagai knowledge gap. Ya. Kalau knowledge gap ini tidak terpenuhi, maka dari kesimpulan awalnya kita bisa tahu, ini adalah anjing gitu doang. Tapi kalau misalkan kalian bisa kalian bisa masuk ke dalam knowledge gap itu dan melakukan riset, itu bisa akan mengubah paradigma atau
pemikiran dari peneliti yang sudah ada. Misalkan gini, kalau misalkan dari sini kita tahu, pasti missing piece itu cuma bahunya si anjing aja, ya kan? Pasti udah nebak gitu. Tapi kalau kalian bisa menemukan knowledge gap ini dan bisa mau melakukan penelitian di sana, itu bisa aja membalikan keadaan. Misalkan setelah kalian lakukan penelitian sini, kalian nemuin di puzzle ini, selain adanya pundaknya si anjing itu, ternyata di sana ada kupu-kupu. Ya, di sana ada kupu-kupu gitu. Nah, ternyata ceritanya jadi sedikit berbeda. Selain ada anjing, ada juga kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu adalah temannya si anjing. Oleh karena itu, si anjingnya ini ketawa karena ada temannya gitu. Nah, itu kan bisa memperkaya. Bahkan satu piece itu, kalau kalian bisa masuk ke knowledge gap-nya, itu ceritanya bisa sangat banyak sekali. Jadi, kalau kalian menentukan topik riset, pikir seperti itu. Gitu ya. Jangan misalkan kalian mau melakukan skripsi, tapi judulnya adalah Geologi Daerah Depok dan Sekitarnya. Ternyata udah ada ratusan orang yang ngebahas itu gitu. Kalian cuma akan mengulang lagi di sini, kayak mengonfirmasi apakah mata anjing itu warnanya hitam atau kuning gitu. Itu nggak ada gunanya. Mending cari sesuatu masalahnya di mana yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Gitu ya. That's how to make a good research. Oke, sekarang tadi udah riset, kita langsung masuk ke writing-nya. Anggap aja lah riset kalian udah bagus hasilnya. Ini ada beberapa tips dari saya. Yang pertama, good research itu is the key. Mau bagaimanapun juga. Ya. Yang kedua, turunannya baru, good writing skill. Tulisan kalian itu harus jelas, harus concise ya, dan juga kalau bisa convincing. Nah, kalau bisa, buatlah sedemikian rupa sehingga data kamu itu bisa diterima oleh komunitas internasional. Masalah benar atau salah di kemudian hari, kalau misalkan ada teknologi baru, yaitu masalah belakangan. Yang penting sekarang kayak, ini loh datanya, ini interpretasi kami, silakan diuji. Gitu. Itu tujuan writing. Ya. Dan nomor 3, ini yang penting nih, satu paper itu kalau bisa satu main idea. Main idea bisa nanti ada tambah-tambahan sedikit yang penyerta, tapi biasanya satu paper, satu main idea. Contohnya apa? Misalkan saya melakukan penelitian secara menyeluruh untuk mencari geologi daerah Depok gitu. Geologi daerah Depok. Ternyata di dalam tim saya itu ada banyak, ada orang geologinya, ada orang arkeologinya, ada orang paleontologinya, gitu ya. Nah, ternyata di daerah Depok itu kaya sekali paleontologi sama arkeologinya. Geologinya juga harus dibahas gitu kan. Oleh karena itu, kalau bisa jangan gabungkan semuanya ke dalam satu buah paper. Tapi ini tergantung sekali ya, kalian mau publish di paper mana. Ada beberapa jurnal yang minta komprehensif, tapi ada yang minta lebih baik disegmenkan, tapi dijadikan dipublish bersamaan dalam satu buah jurnal, satu edisi. Gitu. Jadi kalian publish hasil dating geologinya seperti apa, kalian publish hasil paleontologi seperti apa, kalian publish hasil arkeologi seperti apa. Itu udah bisa dapat 3 buah paper. Gitu ya. Lebih bagus gitu, satu paper, satu idea. Kemudian, jendela dari orang mau baca paper kamu atau enggak itu biasa dari judul dulu, baru masuk ke abstrak. Oleh karena itu, pilihlah judul yang sifatnya itu bisa merepresentasikan riset kamu dan juga menarik. Gitu. Jadi, kalau ada publish paper, ya jangan kayak geologi daerah Depok dan sekitarnya gitu. It's totally boring. Cari sesuatu apa yang spesial dari paper kamu, itu yang dijadikan judulnya. Ya. One paper, one main idea tadi. Lalu follow the context, content, conclusion. Ini CCC atau IMRAT ini akan saya bahas nanti. Lalu ini targeting the right audience, scientific atau non-scientific. Publish in the right media. Lalu nomor 8, research issues relevant, important dan informatif. Nah, kalau misalkan kayak tadi ya, penelitian tentang gempa, itu impact-nya itu bisa kemana-mana. Itu biasanya akan lebih banyak dibaca oleh orang-orang. Gitu. Lalu kemudian, following the scientific ethics. Ini yang akan mengunci semuanya. Kalau ethics kamu dilanggar, maka poin-poin yang sebelumnya itu tidak akan berlaku. Gitu. Ethics termasuk plagiarism dan lain-lainnya. Nah, ketika kamu mau nulis, pertama kamu harus tahu dulu. Kamu mau menulis laporan riset kamu itu sebagai apa? Esai itu banyak jenisnya, writing itu banyak jenisnya. Yang paling umum itu original article, ya, yang kiri. Ini biasanya menyajikan informasi berupa riset yang original, gitu, masih asli. Kemudian biasanya analisisnya banyak, statistiknya banyak, gitu ya. Conclusion-nya itu diambil dari data-data itu.
Nah, biasanya struktur tulisannya itu dari abstract, introduction, metode, result, dan juga discussion atau yang kita sebut sebagai impart. Ya, ini original article, ini biasa kita baca. Yang kedua, ada yang namanya review article. Review article ini biasanya seperti yang saya bilang tadi, dia mengambil satu buah topik, misalkan evolusi manusia purba, gitu ya. Dia baca paper dari tahun 1800-an sampai 2021, kemudian dia kelompokkan, oh mana manusia Afrika, mana manusia Asia, mana paper yang menunjukkan manusia dari Amerika, gitu kan. Nah kemudian dia mereview, menyusun satu buah cerita yang besar tentang hasil-hasil penelitian terkini dan juga kontroversinya, gitu. Nah biasanya ini untuk menulis review artikel dia harus punya kemampuan yang mendalam, pengetahuan yang mendalam, dan juga expertise atau jangka waktu yang cukup panjang tentang topik-topik tertentu, gitu. Nah, lalu yang ketiga tentang komentari. Komentari ini kalian juga bisa tulis. Jadi kalau misalkan ada orang publish sesuatu gitu kan tentang manusia purba dari Asia gitu, dari Indonesia. Nah, kalian ternyata adalah expertise-nya juga. Maka kalian mungkin akan diundang oleh si jurnal untuk membuat sebuah komentar. Ya, membuat sebuah komentar terhadap paper yang baru dipublish itu. Lalu ada proceeding, ini adalah kumpulan abstrak atau extended abstract di dalam sebuah konferensi atau workshop. Ini sinyal saya lagi ini ya, putus-putus nggak? Enggak kok Pak, cuman kayak agak ini aja di kamera Bapak, agak lag. Ya oke. Oke, tapi suaranya nyambung ya. Oke. Lalu, nah biasanya kalau untuk geologi 4 buah itu. Tapi bisa juga ada yang 4 buah jenis paper lainnya ya, seperti case report. Case report ini biasanya kayak berita gitu. Kita menemukan loh ternyata di daerah Kalimantan itu ternyata ada fosil ini gitu. Tapi kalian tidak mengembangkannya, tidak melakukan dating, tidak melakukan apa gitu. Tapi cuma melaporkan kasus ini aja. Itu case report namanya. Lalu ada juga namanya technical note. Ini biasanya sifatnya teknis gitu ya. Kalau misalkan metode dating gitu, misalnya melakukan carbon dating, terus kalian punya teknologi yang baru gitu kan, kalian laporkan aja di technical note. Seharusnya kita ngambil sampelnya itu bukan 10 mg tapi 20 mg, contohnya begitu. Itu technical note. Lalu pictorial essay ini seperti poster, dan juga ada editorial. Editorial itu nggak jauh beda seperti komentari, cuma dia memberikan saya satu buah preface gitu ya, seberapa penting sih paper yang akan dipublish ini. Nah biasanya untuk bagian dasar-dasar apa ya kayak mahasiswa gitu biasanya nulisnya original article dan juga di proceeding gitu. Dua ini aja. Kemudian ada style penulisan. Ini menurut saya rada penting nih. Yang pertama ada style yang namanya expository. Ini sangat umum ya. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan sebuah konsep, mempresentasikan atau melaporkan sebuah hasil penelitian dan informasi yang sifatnya itu bisa diterima oleh si komunitas saintifik. Gitu. Ini biasanya isinya tentang fakta-fakta tentang sebuah topik. Gitu. Ya, seperti paper-paper yang kalian baca biasa, itu expository. Yang kedua, ada yang namanya gaya deskriptif. Mungkin udah ada yang praktikum di sini ya, praktikum paleontologi, praktikum petrologi, itu biasanya menceritakan batu yang kalian temukan itu ciri-cirinya seperti apa. Gitu. Itu namanya deskriptif. Gitu ya. Ini description of nature nih, kalau geologi masuknya di sini. Lalu yang ketiga, ada yang namanya persuasif atau argumentatif. Jadi ini biasanya untuk sifat yang kayak review paper atau komentari atau editorial tadi. Ini tujuannya adalah untuk meyakinkan si pembaca atau memberikan pandangan kamu terhadap satu buah perdebatan yang sedang hot-hotnya. Gitu ya. Ini bisa ada di review paper juga. Lalu kemudian naratif. Naratif itu sifatnya bercerita gitu ya, narasi. Ini biasanya agak sulit masuk di geoscience karena geoscience itu ada kaku gitu. Tapi ini adalah 4 buah style penulisan. Bisa nggak Pak satu paper itu masuk ke 4-4-nya gitu? Bisa. Saya ceritakan sedikit tentang tesis saya. Ketika saya menyusun tesis, saya coba aplikasikan 4 buah style penulisan ini. Gitu ya. Kalau yang expository udah jelas gitu kan, kita menjelaskan hasil statistik kita dan lain-lainnya itu semua di dalam tulisan expository, menjelaskan gitu ya. Lalu kedua, deskriptif. Di dalam tesis saya melihat ada ratusan gigi gitu. Kemudian saya tulis
saya tulis deskripsi gigi seperti apa. Di bagian ini terdapat tumor apa, itu deskripsi. Lalu ketiga, ada naratif, gitu. Naratif, bercerita, gitu kan, storytelling. Saya ceritakan, sampel yang saya dapat ini sudah 100 tahun tidak dibuka oleh manusia, gitu. Itu di dalam peti gitu aja, gitu. Terus sejarah penemuannya seperti apa? Apakah ada sesuatu yang harus dijadikan concern gitu kan, misalkan ternyata ini nggak berasal dari satu lokasi, tapi misalkan satu pulau Jawa giginya gitu. Itu naratif. Kemudian ada persuasif dan argumentatif. Nah, hasil penelitian saya tadi, statistiknya, saya punya moral story-nya, misalkan, ternyata dulu itu kerbau itu lahirnya migrasinya bukan dari Indonesia, tapi dari Malaysia datangnya. Nah, kemudian saya coba melakukan argumentasi yang bisa meyakinkan orang-orang untuk mempercaya hasil yang saya lakukan tadi. Jadi dalam satu buah paper itu bisa ada 4-4-nya, gitu ya. Tapi nggak semuanya harus ada 4-4-nya. Bisa 2, bisa 1, atau bisa 3-3 dari keempat ini. Paham ya? Nah, kemudian ini yang penting untuk kalian. Yang pertama ada yang namanya urutan penulisan. Ini ada dua cara yang sebenarnya sama sih. CCC atau konteks, content, dan conclusion. Lalu kalau CCC ini kita kembangkan, ada sesuatu yang namanya IMPRAT. Introduction, ya, ini menceritakan tentang latar belakangnya, knowledge gap-nya di mana, dan apa yang akan kalian lakukan untuk mengisi knowledge gap itu. Ya. Kedua ada metodologi, atau bagaimana caranya. Metodenya seperti apa aja? Apakah kalian studi pustaka? Apakah kalian melakukan carbon dating? Apakah melakukan isotop reconstruction, dan lain-lain. Lalu hasilnya itu seperti apa? Dan juga jangan lupa, ini yang paling penting nih, discussion. Ya, discussion. Arti penting dari temuan results kamu itu apa? Kalau berhenti sampai results aja, nggak ada moral story-nya, itu pembaca itu akan bingung. Ini what for gitu kan? Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau kamu ceritakan sebenarnya? Jadi harus ada IMPRAT ini. Jadi kalau menurut saya, introduction, kamu berdiri, ini seperti apa ya? Seperti ini nih. Kalau kamu pergi ke Singkapan, ya. Kalau kamu datang ke Singkapan, kamu mau melihat Singkapan besar itu pertama dari jauh dulu, ya kan? Dari jauh, lihat semuanya gitu. Itu sama seperti introduction. Kamu harus melihat masalah itu dari jauh dulu. The bigger picture seperti apa? Oke. Kemudian ketika kamu scanning, kayak ternyata di sini ada aneh nih batuannya. Baru kamu deketi. Kamu teliti dengan cara metode dan juga result. Nah, setelah itu udah ditemukan hasilnya, ternyata fragmen ini adalah fragmen batu beku yang dilontarkan oleh letusan Sunda sekian ribu tahun yang lalu. Gitu. Itu hasilnya. Oke, sekarang kemudian mundur lagi untuk melihat the bigger picture-nya. Hasil penelitian kamu itu bisa masuk ke dalam narasi itu seperti apa? Apakah match? Apakah bisa membalikkan sebuah cerita yang selama ini dipercaya? Gitu ya. Jadi, lihat dari jauh, maju ke dekat, maju ke detail, kemudian menjauh lagi. Nah, itu pola pikir yang harus ditanamkan di mahasiswa untuk menyusun skripsi dan menyusun yang lainnya. Kalau detail penulisan ya, di dalam paper itu mulai dari abstrak, ini sama, lalu ada introduction, result, dan juga discussion. Nah, untuk menyusun ini tipsnya banyak sebenarnya. Itu sangat tergantung pada topik research kamu dan style menulis kamu. Ada orang yang suka menulis dari introduction dulu, results, baru discussion. Saya orang seperti itu, karena saya harus identifikasi introduction seperti apa. Tapi ada orang-orang yang suka menulis dari results-nya dulu. Ya, results, discussion, baru introduction. Gitu. Karena results-nya ini yang paling penting. Abstrak itu selalu ditulis belakangan, paling akhir. Bahkan setelah abstrak baru judul, kadang begitu ya. Kenapa? Karena abstrak ini adalah summary dari tiga-tiga ini. Introduction, result, dan discussion. Dan saya katakan abstrak itu adalah spoiler. Ya, spoiler. Jadi abstrak itu harus mengandung results-nya seperti apa dan discussion-nya seperti apa. Kalau misalkan kalian nulis original artikel gitu ya, yang tadi, paper biasa, maka harus ada seperti itu. Kalian nggak boleh nanti di abstrak itu bilang, masalahnya adalah ini, kemudian pada paper ini kami akan mengisi atau membahas permasalahan tersebut. Nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Karena orang jadi harus ngebaca sampai full lagi, capek. Gitu.
Karena orang itu mau menentukan mau baca paper kamu atau enggak itu dari abstraknya aja. Jadi harus ada spoiler. Kecuali untuk review paper. Kalau review paper itu kan semuanya konten itu. Ya, konten, nggak ada ininya. Susah mencari benang merahnya gitu. Oleh karena itu, abstrak itu biasa gantung gitu, seperti sinopsis novel. Gitu. Ya, tapi original artikel nggak boleh gantung. Nah, ini salah satu tipsnya, make catchy titles gitu ya. Misalkan ini nih, Fantastic Yeast and Where to Find Them, The Hidden Diversity of Dimorphic Fungal Pathogens. Nah, ini kan ngambil dari film ya, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Jadi ini menarik sekali nih, orang ngebaca ini aja pasti udah senyum-senyum duluan. Kayak, oh ini pasti menarik nih isi papernya, yuk kita baca. Atau mungkin ada juga ini, Die Hard, Arkansas Stem Cells, The Bruce Willis of Tumor Biology. Gitu. Nah, apakah dengan menulis title yang sifatnya humoris seperti ini bisa menurunkan kredibilitas kalian? Nggak sama sekali. Bahkan ini sangat diapresiasi di luar negeri. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa kalian itu selain punya pemahaman di sini, kalian juga bisa relate ke masyarakat umum, gitu, ke kehidupan di luar akademia, gitu ya. Jadi ini tolong dipikirkan bagaimana cara menyampaikan title kalian dengan baik. Nah, kemudian kalau udah selesai semua Pak, draftnya udah jadi gitu, mau kita apain? Ya tentu harus dipublish. Ya. Misalkan kalau udah nulis paper, syarat kelulusan gitu ya, harus disubmit ke jurnal Geosains Serapan gitu. Ingat bahwa paper kalian itu nggak serta-merta akan diterima. Masih ada kemungkinan untuk diri. Jadi kalau ilustrasikan, jalannya ini masih panjang nih. Pertama ketemu bank, ketemu kapak dan segala macam, sampai akhirnya baru bisa accepted. Ya. Jadi pertama papernya itu kalian submit dulu, draft kasarnya, kemudian ini akan direview oleh editor. Apa enggak gitu? Kalau misalkan kalian bahasanya tapi disubmit ke jurnal yang sifatnya kimia, ya nggak nyambung, kadang gitu kan. Nggak nyambung gitu, akhirnya ditolak, gitu, rejection. Tapi kalau misalkan, oke, ini sepertinya menarik, cocok dengan jurnal kita, itu kita masuk ke dalam tahap review. Review ini, misalkan saya sebagai editor, terus yang tadi penulisnya adalah Kinanti misalkan. Dari Kinan, kemudian dari saya, paper itu yang sudah diterima, akan saya lempar misalkan ke Bu Winda. Gitu. Nanti Bu Winda akan membaca, kemudian akan dikritik. Oh, kayaknya kekurangannya di sini. Dilemparkan ke saya lemparkan lagi ke Kinan gitu. Kemudian nanti balik lagi sampai akhirnya udah selesai, dua-duanya sudah puas gitu ya. Baru kemudian saya accept gitu. Nah, bisa saya accept yang tadi itu revise atau mungkin bisa saya reject gitu. Karena ternyata nggak sesuai kualitasnya dengan jurnal kita. Nah, kalau sudah di-accept, itu saya akan kasih tahu ke author, kemudian akan dilakukan proofreading dulu, gitu ya. Jadi masih ada typo, atau misalkan gambar yang nggak jelas, gitu. Baru kemudian setelah semuanya oke, masuk ke dalam desain atau layouting. Setelah itu baru nanti dipublish. Jadi, mungkin di sini ada mahasiswa tingkat akhir, atau mungkin yang udah lulus gitu ya, yang bilang kayak, Pak ini kenapa paper saya belum dipublish juga gitu. Karena ini harus mengikuti etika seperti ini, panjang gitu. Jadi sabar saja. Itu bisa makan waktu berbulan-bulan. Bahkan kalau paper internasional, Q1, Q2 gitu, bisa sampai 1 tahun lebih. Apa yang akan kita cek, dan juga ini harus dipenuhi oleh semua penulis, yang pertama, jangan sampai ada yang namanya scientific misconduct, dan juga publication misconduct. Scientific itu misalkan data palsu, gitu, atau hasilnya itu diada-adain. Itu nggak boleh, itu sudah melanggar etika paling dasarnya. Nah, kalau ketika menulis, plagiarism, lalu incest publication, kemudian ada non-peer review, ada masuk ke jurnal-jurnal sifatnya predatory gitu ya, yang misalkan, udah masukin aja, lu bayar berapa, kami pasti publish gitu. Itu nggak sesuai etika akademik. Ya. Lalu duplicate submission, misalkan kamu masukkan ke JGT, kemudian kamu masukkan juga di berita sedimentologi. Nanti ini kalau dulunya publish, wah itu udah bahaya gitu. Nggak boleh, cuma boleh publish satu. Lalu kamu nggak mengutip dari researcher lain, gitu ya. Lalu kamu tidak ada identifikasi dari co-author. Misalkan ada ghost author nih. Ghost author itu misalkan yang seharusnya berkontribusi, tapi ternyata namanya nggak kamu tulis. Lalu ada juga give author. Nah ini Indonesia banyak sekali nih. Ini kasusnya banyak. Misalkan ada peneliti luar negeri mau publish, mau meneliti misalkan di Depok gitu. Tapi Depok itu ada UI gitu kan. Nah supaya kerjasamanya terjadi gitu, saya bikin risetnya tapi nama kamu nebeng gitu. Saya kasih hadiah supaya
next time saya bisa digampangkan untuk melakukan penelitian di Depok. Itu banyak kejadian, tolong jangan ditiru. Dan juga kadang ini yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Kalau misalkan kalian melakukan sebuah riset original gitu ya, kemudian ada dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu kan mau tugasnya adalah untuk membimbing saja, mengamati kalian gitu, progresnya gimana, kasih masukan gitu. Tapi kalau misalkan nanti di paper, nama kalian harus nomor 1 gitu. Nama dosen pembimbing boleh 2. Nah, kalau misalkan dosen pembimbing mau jadi ini 1, itu sudah melanggar etika akademik sebenarnya. Kecuali kalau misalkan dosen pembimbing punya satu buah proyek besar gitu. Kemudian kamu disuruh mengerjakan ini. Nah, kemudian tapi lebih banyak diarahkan dan juga lebih banyak dilakukan oleh si dosen pembimbingnya gitu. Kamu sebagai supporting system. Kalau begitu ceritanya nggak apa-apa dosen pembimbing yang penulis pertama. Asalkan si dosennya benar-benar ngetik gitu ya. Jangan kalian ngetik capek-capek gitu kemudian dosennya nebeng nama, gitu nggak boleh. Nah, ini saya akan bahas sedikit tentang dosa-dosa mahasiswa. Udah jam segini nih. Ini ada 16 dosa yang akan kita coba lihat satu-satu ya. Yang pertama, ini paling umum. Paling sering saya temukan. Di tugas, deskripsi, ya, menyamakan gaya tulisan dengan gaya lisan. Yang kedua, mengakibatkan komunikasinya itu tidak efektif. Lu mau ngomong apa gitu, gue nggak ngerti. Dan diksinya itu kurang baik. Gitu. Contohnya ini, saya jelaskan dulu. Ini lisan ya, ini yang tulisan. Nah, bahasa lisan itu nggak sama dengan bahasa tulisan. Ya, yang saya omongin kalimat terakhir itu nggak bisa saya tulis serta-merta gitu kan, sebagai bahasa tulisan kan. Maksudnya nggak sama dengan bahasa tulisan. Harusnya kan kalau bahasa tulisan itu kayak, bahasa lisan memiliki perbedaan yang lalala dengan bahasa tulisan. Harusnya begitu, lebih formal. Nah, kalau bahasa lisan sama tulisan itu beberapa memiliki kesamaan. Misalkan kalau di lisan itu dia memperhatikan intonasi, supaya orang itu bisa tertarik. Gitu. Ngomongnya cepat, atau ngomongnya lambat, atau ngomongnya jadi sedih atau bahagia, itu bisa mempengaruhi psikologis pembaca, pendengar. Nah, kalau di tulisan, yang diperhatikan adalah flow. Paragraf kamu nyambung nggak? Kalimat-kalimat di dalam paragraf itu nyambung apa enggak? Itu namanya koherensi tulisan. Gitu ya. Enak nggak dibacanya? Atau malah jumping-jumping, jadi bikin kita bingung? Itu harus diperhatikan. Yang kedua, memilih diksi yang tepat, kata-kata itu harus menarik gitu ya, sama seperti tulisan juga gitu. Gaya style berbicara, apakah sifatnya komik gitu ya, lucu apa enggak gitu kan, begitu juga dengan di tulisan, kayak tadi, expository, atau naratif, atau argumentatif gitu. Lalu kalau di lisan ada penampilan pembicara dan bahasa tubuh gitu ya, jadi style penampilan kalian itu harus meyakinkan. Kalau di tulisan itu, bagaimana ide kalian itu bisa didukung melalui visual audio yang komunikatif dan ilustratif. Jadi gambarnya itu bagus apa enggak, jelas apa enggak, rapi apa enggak, itu mempengaruhi sekali tulisannya. Ya, 4 buah ini nih. Nah, kita coba dulu untuk melihat komunikasi efektif dan tidak efektif. Ini dari tugas mahasiswa saya ambil. Jadi saya nggak kasih nama ya. Jadi kalau misalkan ada orangnya di sini, please no hard feeling, jangan dendam sama saya gitu. Kita baca sedikit coba. First occurrence dan last occurrence yang konsisten dan berulang yang dapat ditentukan dengan berdasarkan biostratigrafi ketika geosaintis melakukan sampling berkaitan dengan perbandingan waktu di mana dia punah dan evolusi keberadaan dia muncul. Maksudnya apa? Baru kalimat pertama kita udah bingung. Karena ini panjang, kemudian banyak yang mau dibicarakan gitu. Ya. Lalu kedua nih, fosil yang akan didistribusikan dan dikaitkan dengan waktu di mana dia akan punah, serta waktu ketika dia akan muncul, di mana dalam hal ini dapat juga dikaitkan dengan keberadaan strata satu dengan strata lainnya. Wah, saya udah nggak ngerti lagi nih mau ngomong apa gitu kan. Karena udah banyak di mana, itu udah bertingkat berarti kalimatnya. Ya. Dan ini masih oke lah gitu, meskipun nggak benar juga ya ketika dikomunikasikan secara lisan. Apalagi tulisan. Ya. Oleh karena itu, tolong jangan terjemahkan di otak kalian apa yang mau kalian keluarkan dari mulut, tapi ditulis dalam bentuk kalimat. Gitu. Beda sekali, nggak boleh. Ya, jadi ini sudah membingungkan. Ini harus diperbaiki habis-habisan. Gitu. Lalu kedua, contohnya. Ini, pemetaan adalah suatu kegiatan pengumpulan data lapangan yang kemudian dikaji, dan hasilnya dituangkan dalam peta yang sudah dikombinasikan dengan data yang diperoleh dari lapangan. Ini kayaknya mengulang-ulang nih.
Udah ada pengumpulan data lapangan yang diperoleh dari lapangan lagi. Nggak usah harusnya, gitu ya. Jadi mubazir, redundant. Data tersebut akan merepresentasikan keadaan lapangan yang sebenarnya, kemudian dijelaskan dalam bentuk laporan. Nah, ini ngulangi lagi. Peta yang dihasilkan adalah peta geologi yang menggambarkan penyebaran dari batuan serta faktor geologi penyerta bentang alam lapangan tersebut. Peta tersebut nanti akan digunakan dalam berbagai kajian dengan tambahan penerapan cabang ilmu lain, bla 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 bla. Nah, jadi ini nih, yang muter-muter seperti ini nggak perlu. Gitu. Ini bisa digabungkan sebenarnya. Misalkan pemetaan adalah suatu kegiatan pengumpulan data lapangan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk peta yang merepresentasikan keadaan lapangan sebenarnya. Misalkan seperti itu. Gitu. Atau pemetaan adalah suatu kegiatan pengumpulan data lapangan yang kemudian dituangkan dalam bentuk peta yang berisikan penyebaran dari batuan dan faktor geologinya serta bentang alam lapangan tersebut. Itu 3-4 kalimat bisa dijadikan satu kalimat yang sifatnya concise, padat. Gitu. Ya, itu lebih enak bacanya. Oke. Nah, lalu ini paragraf atau kalimat tidak koheren. Ini agak panjang sih ya. Saya highlight aja ke yang terakhir nih. Sorry, ini deh. Geopark Ciletuh terletak di ini. Oke, bagus. Hal ini sudah ditetapkan dalam Siding Executive Work UNESCO yang ke-204. Oke. Dan oleh Komisi Extra Relation dalam bulan April di Paris, France. Waduh, ini udah typo-nya banyak, bahasa Inggrisnya banyak, kemudian yang Perancis aja nggak mau diterjemahkan gitu, harus dipakai France gitu. Ini males banget. Oke lah, di sini dia jelaskan tentang UNESCO gitu kan. Tapi yang terakhir di sini nih, ini yang parah. Jika kita lihat dari segi budayanya, di mana Geopark Ciletuh ini memiliki luas sekitar hektar dan mencakup 8 kecamatan serta terdapat berbagai macam objek wisata eksotis di sini. Lah, gantung gitu. Oleh karena itu, ini paragrafnya itu tidak koheren dengan sisa yang lainnya. Gitu ya. Ini gantung nih kalimatnya. Ini sering sekali nih deskripsi. Jadi tolong diperhatikan. Kalau misalkan seperti ini, Indonesia merupakan negara maritim dengan 2/3 wilayahnya adalah laut. Dalam bidang geologi, studi tentang wilayah laut di Indonesia seperti karbonat itu kurang. Terlebih lagi, wilayah Indonesia merupakan wilayah tropis yang merupakan kondisi ideal untuk tumbuhnya terumbu dan ekosistem di sekelilingnya yang merupakan komponen penyusun utama dari karbonat. Oke, sini kata kuncinya di sini ada karbonat gitu ya. Ada karbonat, kemudian tapi intinya ini nih. Studi tentang wilayah laut di Indonesia seperti pada halnya karbonat sangatlah kurang. Oke, ini intinya udah dapat. Tapi tiba-tiba dia jumping. Gunung Kapur yang terletak di ini memiliki fitur yang unik sehingga penulis memiliki lokasi ini untuk penelitian. Lah, loh, kalau tadi karbonat, kenapa tiba-tiba mau memilih lokasi? Nah, ini jumping ini. Seharusnya di sini ada 1 atau 2 paragraf yang bisa menggabungkan antara keduanya. Jadi harus ada bridging, gitu ya, antara paragraf sama paragraf itu flow-nya nerus gitu. Udah nggak jelas, ya, jadi harus diperbaiki. Lalu 4, menulis tanpa mempertimbangkan target pembaca. Misalkan ini petrologi dan petrografi. Ini deskripsi. Secara umum, petrologi adalah ilmu mempelajari tentang batuan dan kondisi pembentukannya. Petrologi mempunyai 3 cabang berkaitan dengan tipe batuan, yaitu beku, sedimen, metamorf. Dan ada yang lebih parah lagi, dijelaskan, batuan beku adalah, batuan sedimen adalah, batuan metamorf adalah. Kayak, wah maaf nih, kamu nulis skripsi yang baca siapa? Gitu. Orang-orang dari geologi juga, kan? Dan juga dosen. Jadi please, yang seperti itu nggak perlu, gitu. Karena dosen juga udah pada tahu, gitu. Ya, kecuali kalau misalkan kamu ngambil paleontologi, misalkan. Ya, paleontologi. Kemudian ada teknikal yang sangat paleontologi sekali. Misalkan, oh ini adalah deskripsi atau konsep penggunaan isotop bla 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 bla. Pembaca kamu mungkin bukan orang paleontologi, misalkan geokimia gitu. Jangan geokimia, geofisik gitu lah ya. Nah itu kan nggak nyambung nih, jadi kamu jelaskan. Itu baru boleh ditulis seperti itu, dijabarkan. Ya. Jadi kita harus ketika menulis kita harus punya mindset sebelah nih. Ini adalah pembaca yang juga sekalian membaca draft kalian gitu. Jadi kan harus berempati gitu lah. Lalu penulisan kaku dan berulang-ulang. Ini gunakan variasi kalimat aktif dan pasif. Ini saya contohkan dulu nih. Ini deskripsi, dia membagi 10 buah satuan batuan. 10 buah satuan batuan, banyak ya. Tapi deskripsi satuan itu lagi. Misalkan, ini satuan 1, satuan 2.
litologi dominan pada satuan ini litologi dominan pada satuan ini, litologi lain yang ada pada satuan, litologi lain yang ada pada satuan, jadi cuma dikopas kemudian diganti aja gitu. Nah ini nggak enak bacanya gitu, bosen gitu. Ini biasa saya skip, saya komentar kayak berbagi. Karena kalau udah baca 10 kali begini, ya orang udah nggak dapat lagi nih apa yang mau kamu tunjukkan. Lebih baik dibikin dalam bentuk tabel gitu. Jadi summary ya. Lalu biasanya gunakan kalimat aktif dan pasif ini dicampur gitu. Kalau orang Indonesia tuh biasanya pakai kalimat pasif. Misalkan studi ini dilakukan pada lalalala gitu kan. Atau studi ini dilakukan dengan menggunakan metode ini. Itu sekali-sekali ganti kalimatnya jadi kalimat aktif. Misalkan studi ini mengaplikasikan metode radiokarbon dating untuk melihat umur bla 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 gitu. Jadi udah ada efeknya tuh di jadi ya. Itu sudah mempengaruhi psikologis pembaca. Karena kalau di itu kayak kalian pasif banget. Lalu penyajian data yang terpisah-pisah tanpa konteks. Ini narasinya bagus gitu ya, panjang, tiba-tiba ada gambar, terus gambarnya nggak ada keterangan. Dan juga tidak dirujuk di dalam teks ini. Gitu. Itu kesalahan paling fatal. Atau misalkan ini, kalian bikin analisis paleontologi, gitu ya, analisis umurnya. Ini adalah satuan pertama, hasil analisis umur, ini, kalian bikin dalam bentuk seperti ini. Ini satu buah sampel doang. Nah, ini satuan kedua, ini satuan ketiga dan keempat, nah gitu. Jadi kayak terpisah-pisah, kayak kita nggak bisa melihat koherensinya itu seperti apa. Jadi kalian harus punya satu buah skill untuk bisa mempresentasikan data. Daripada dipisah-pisah, mending saya buat seperti ini aja. Kalau di dalam penelitian saya ada 3 buah satuan, gitu ya, saya urutkan satuan yang diduga paling tua sampai paling muda itu seperti apa. Kemudian sampel dari yang satuan tua, kemudian itu saya juga urutkan. Nah, dari sini baru kita bisa lihat, oh ternyata umurnya adalah N13 atau N12, dan lalalala. Jadi kelihatan langsung nih, kalau tiba-tiba muncul begini gitu ya, oh ini ada sesuatu. Gitu. Daripada saya harus bolak-balik memperbandingkan gitu, capek membacanya. Mending semuanya itu dibuat dalam satu buah tabel seperti ini. Ya, itu tips and trick ya. Lalu gambar tidak jelas, blur, tidak relevan. Misalkan ini nih, ada yang submit draftnya ke saya, tapi gambar gini, apa yang mau kita cek gitu. Ya, akibatnya apa? Kita jadi curiga. Ini tuh data palsu mencuri dari sumber lain atau apa. Ini juga bisa menjelaskan bahwa kalian tuh malas. Lalu menunjukkan Anda tidak profesional dan tidak menganggap publikasi secara serius. Ya. Lalu salah tidak konsisten menggunakan tanda baca. Ini tips-nya saya nih. Lihat ini, pantai, spasi, strip 2 lagi ya. Spasi, pantai lagi, P-nya besar. Waduh, source-nya kan kayak gitu. Kalau pantai-pantai itu biasanya kata ulang gitu ya. Jadi misalkan kupu-kupu, udah stripnya satu aja, bukan strip panjang. Gitu. Misalkan pantai elak-elak ini, nah, E-nya kedua tuh harusnya kecil, dan ini nggak pakai spasi, dan ininya harusnya pendek gitu. Nah, ini aturannya banyak. Silakan kalian baca-baca buku ataupun lihat ini WordPress-nya Ivan Lanin. Saya juga kadang nge-refer ke sana karena dia yang advance banget gitu ya. Ini selalu nih dari 10 skripsi paling 9 yang ada bikin kayak gini. Capek gitu. Lalu salah tidak konsisten menggunakan huruf kapital, menggunakan kata hubung dan tidak memperhatikan typo. Misalkan ini, Sungai Ciliwung, ini udah bener nih, S besar, C besar. Tiba-tiba ini S-nya besar, C-nya kecil. Terus di tempat lain, S-nya kecil, C-nya kecil. Gitu. Udah nggak jelas aja nih. Orang ini ketika dia nulis, dia malas ngeceknya. Ya pembaca juga jadi malas. Gitu. Ya, typo-typo itu juga harus dicek. Lalu menyajikan hasil penelitian tanpa relevansi. Misalkan ini, dia punya data persebaran mineral di pantai gitu. Ya udah di kesimpulannya itu dijelaskan aja, kelompok 1 punya ini, kelompok 2 punya ini, kelompok 3 punya ini, kelompok 4 punya ini. Lah, terus apa moral story-nya? Itu harus ada. Biasanya gini, sumber sedimentasi pasir pantai dapat berasal dari batuan sekitar lokasi pengambilan maupun materi organik dari laut. Nah, ini nih take home lesson. Ini yang bisa dikutip oleh orang-orang. Ya. Lalu melakukan plagiarisme, tidak memberikan kredit dengan tepat. Nah, ini yang paling penting nih, etika. Plagiarisme itu banyak sekali jenisnya. Ada yang complete plagiarism. Itu maksudnya kamu ngambil paper dari internet gitu ya, terus kamu submit lagi gitu kan, tapi namanya kamu ganti. Itu complete plagiarism. Source based plagiarism ini referensi tidak tepat atau tidak ada. Jadi kamu
mengada-ngada gitu. Kemudian direct plagiarism ini juga sama, kopas gitu ya, kopas maupun sebagian ataupun menyeluruh. Kemudian self plagiarism ini juga sama. Kalau kamu udah punya paper tentang ini dulu kan, kemudian kamu mau bikin paper baru, kamu kopas dari sini, itu nggak boleh. Ya, maupun sebagian ataupun seluruhnya. Paraphrasing juga hati-hati. Ini misalkan kamu kopas, tapi kamu ganti kata-kata dikit nih, yang adalah menjadi yaitu gitu. Itu tetap plagiarism. Ya, mosaic plagiarism. Ini tambal sulam nih. Kamu ngambil satu paragraf dari kalimat dari paper ini, paragraf lain dari paper lain gitu. Kemudian ada juga unintentional plagiarism. Ini lumayan jarang sih sebenarnya, unintentional paraphrasing gitu ya. Kemudian inaccurate authorship. Jadi kalau misalkan kamu baca paper, Pinanti menyebutkan bahwa hasilnya adalah A gitu. Tapi kamu mau ngutip Pinanti, tapi kamu bilang hasilnya B. Nah, itu salah. Itu sudah termasuk plagiarism. Jadi harus hati-hati ketika membaca referensi. Ya. Nah, ini nanti saya kasih slide-nya, ini bisa kalian cari juga. Plagiarism itu banyak sekali jenisnya. Ini ada flowchart yang bisa kalian lihat ya, untuk menghindari kesalahan kalian. Nah, misalnya apa nih? Yang nggak boleh dilakukan adalah, misalkan ini, menurut Nedeko, luas daerah aliran sungai adalah segini ini. Panjang aliran sungai itu mulai dari Gunung Gede sampai Pangrango, sehingga di daerah Pluit. Ini adalah terpanjang dibandingkan sungai lainnya. Gitu. Kalau kalian mengambil seluruhnya atau kopas ke dalam paper kalian, tanpa melakukan citasi, itu salah. Bahkan kalau menurut saya sendiri ya, pribadi, ketika kalian kopas, mencantumkan ini sumbernya dari Harsowi 2013, itu sebenarnya agak kurang etis gitu. Nggak salah, tapi itu tidak bagus. Gitu ya. Lalu kedua, mengambil sebagian. Ini tinggal dikopas, kemudian kalian sunat-sunat aja sana-sini gitu. Dikurang-kurangin. Itu juga salah. Karena tidak ada referensi di sini. Lalu paraphrasing. Yang tadi luas menjadi luasnya. Terluas menjadi paling luas. Gitu. Malas banget gitu. Ini juga nggak boleh dilakukan. Bagaimana cara yang bagus gitu? Pertama adalah ini. Yang nomor 1 itu sebenarnya agak kurang bagus, agak kurang baik, tapi ini bisa kalian lakukan untuk menghindari plagiarism checker. Ya, tapi tidak saya sarankan sebenarnya. Misalkan ini dibolak-balikan aja anak kalimat menjadi induk kalimat gitu ya. Jadi menurut Nedeko luas area ini sekitar 347. Jadi kalian pecah komanya itu menjadi satu kalimat. Sungai Ciliwung memiliki daerah aliran sungai seluas 347. Ya. Kemudian ini harus tetap dikutip sumbernya dari mana. Ini juga sama sumbernya dari mana. Ini misalkan ada 2 kalimat gitu ya, kalian pecah menjadi 3 atau 4. Itu sebenarnya bisa gitu untuk menghindari plagiarism checker. Tapi agak kurang etis saja. Nah, cara yang paling benar adalah mengekstrak informasi penting dan menulis ulang dengan kalimat baru. Kalian ambil paragraf ini, terus kalian lihat informasinya apa aja. Luas dasnya sekian. Oh, ternyata das Ciliwung itu paling luas. Hulunya itu di mana, hilirnya itu di mana. Dan kalian ini buat dari informasi-informasi ini, kalian kembangkan dengan bahasa kalian sendiri. Itu yang benar. Ya. Jadi tolong jangan malas. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau misalkan kalian ngambil satu take home message-nya tadi, misalkan hujan yang terdapat di hulu sungai tidak memberikan pengaruh yang sangat dominan terhadap banjir Jakarta, meskipun kontribusi aliran dari sungai-sungai ini tetap ada. Nah, ini kan take home message kan? Ini satu kalimat yang menjadi inti dari penulisan paper kalian. Kalau misalkan itu papernya kalian ambil dari Harsoyo, tapi ternyata ada peneliti-peneliti lain yang mempunyai kesimpulan yang sama, itu harus dikutip juga semuanya. Gitu ya. Jadi ketika kalian melakukan penulisan referensi begini, semua nama-nama ini harus ada di dalam daftar referensi. Harus ada. Ya, jangan di-skip. Oke. Lalu ini sedikit lagi ya, tidak memberikan kredit penulis sepantasnya. Jadi ini seperti yang tadi, orang yang melakukan penelitian itu ada di sini. Tapi karena dia anak S1 gitu kan, dia merasa minder, atau mungkin disabotase sama si profesornya, sehingga nama profesornya yang pertama. Atau mungkin yang kedua itu nama orang teknisi gitu. Yang ketiga nama orang S3, padahal mereka nggak terlibat di dalam papernya, tapi cuma numpang nama. Itu pelanggaran etik yang besar. Ya. Jadi ini nanti dilihat saja. Nah, ini ada syarat-syaratnya nih. Siapa saja yang bisa namanya ditulis, gitu, dan siapa yang bisa menjadi nomor 1. Semuanya itu harus punya kontribusi yang besar terhadap laporannya.
yang ngetik, yang ngasih melakukan riset di lab gitu kan, yang memberikan cari referensi untuk introduction gitu, dan dia menulisnya gitu. Itu semuanya harus masuk. Tapi kalau misalkan yang proofreading gitu atau mungkin layouting gitu kan, itu nggak boleh masuk ke dalam penulis. Itu masuknya dalam acknowledgement, ucapan terima kasih aja, karena dia tidak bertanggung jawab terhadap narasi atau hasil penelitian di paper itu. Dia cuma supporting gitu ya. Ini mungkin bisa kalian baca sendiri nanti di internet. Nah, terus ini yang paling penting nih teman-teman, ini adalah satu take home message yang saya ambil ketika saya S2 di Belanda. Ya. Ini the biggest lesson-nya ketika saya S2. Jangan melakukan sabotase atau boykot pada hasil karya kalian sendiri. Nih, ini ada kejadian nih mahasiswa S1 nih. Baru gak lama nih. Terakhir, penulis meminta maaf jikalau analisis penulis masih menemui kendala. Diakibatkan keadaan lapangan sangat sulit untuk dijangkau. Dan memang beberapa tempat mengalami pelapukan sehingga tidak representatif. Lah, kalau kamu ragu sama data sendiri, buat apa kamu publish gitu? Gak boleh, ya. Kamu jangan bilang kayak, aduh, enggak, data saya jelek, udah nggak usah dibaca lah kayak gitu. Ya, what for gitu kan? Padahal kamu harus convincing. Kamu harus pede pertama kali, harus pede terhadap hasil kamu sendiri. Ya, mau datanya bagus apa enggak, itu bukan sesuatu yang kamu kontrol. Itu memang sudah nature, force majeure, mau gimana lagi gitu. Tapi kalau sudah kamu analisis, kamu harus proud dengan hasil kamu sendiri. Oke ya. Saya juga gitu waktu S2. Data saya tuh jelek banget gitu. Data saya jelek, kemudian ya banyaklah masalah-masalah lain. Sehingga di terakhir saya bilang kan, ini harus begini-gini-gini. Profesor saya langsung coret di bold gitu. You have to be proud of your own research gitu. Dan itu benar-benar kayak membalikkan otak saya, dan ya kita harus jadi pede gitu ya. Jangan sampai ada imposter syndrome gitu. You have to be proud. Lalu pesan penutup saya, silakan lihat buku-buku gitu ya, atau pedoman-pedoman penulisan karya ilmiah, terutama untuk penulisan di dan ke, mana di yang digabung, mana di yang dipisah, mana ke yang digabung, mana ke yang dipisah. Ya, supaya apa? Kalau kalian bisa apa ya? Bisa ngelarin semua masalah ini ya, masalah penggunaan tanda baca, huruf kapital, kata hubung. Ketika draft kalian sudah dari itu, maka itu akan membantu sekali saya sebagai editor jurnal, proofreader, dan juga layouter. Dan juga bisa mengconvincing si reviewer itu untuk fokus pada konten kalian tanpa terganggu pada hal-hal teknikal yang nggak ada gunanya seperti itu. Ya, oke. Kemudian harus banyak baca nih, di UI juga ada pedoman teknis ya, penulisan. Kemudian ini 3 pesan dari saya. Pertama, sebagai seorang mahasiswa, kalian jangan kaget, apalagi berkecil hati kalau kalian melihat tampilan ini di tulisan kalian. Ya, ini draft yang saya edit, bahkan sampai turun-turun ke bawah gitu, masih nyambung. Padahal tulisannya cuma segini, Pak. Iya, tapi karena ini banyak sekali, mulai dari dia nggak jelas mau apa, kemudian yang kedua typo-nya banyak, penulisan titik komanya itu salah-salah gitu ya, sehingga saya komentarin semuanya. Tapi jangan berkecil hati, bukan berarti kalian bodoh, gitu, enggak. Ini dari kita, sebagai dosen, sebagai jurnal editor, mau memberikan input kepada kalian gitu. Ya. Jadi jangan minder, jangan merasa aku bodoh lah gitu, jangan kayak gitu. Sama-sama belajar lah. Saya percaya ini mungkin draft pertama, tapi kemudian setelah 3-4 kali kalian menulis, kalian pasti sudah terbiasa. Itu lebih accept gitu aja. Ya. Yang kedua, pesannya, practice makes perfect. No success in the first try, be proud of your result. Ini yang penting. Yang ketiga, read more, get more inspiration, get more experience. Oke? Ya, mungkin sekian, sudah lebih juga ya waktunya. Maaf. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Suki atas pemaparan materinya. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya secara langsung bisa menuliskan format nama _onmic pada kolom chat, sedangkan bagi peserta yang ingin bertanya diwakilkan oleh moderator, bisa menuliskan format nama _offmic _pertanyaan. Baik, sudah ada pertanyaan pertama dari Dias Amarta, boleh on mic? Iya, baik. Terima kasih moderator.
Selamat siang Pak Suki. Siang. Saya izin bertanya mengenai ini Pak, plagiarisme. Kalau misalkan saya ikut lomba nih Pak, lomba esai ini. Terus temanya itu tentang inovasi energi, pemenuhan energi di Indonesia. Nah, saya kepikiran ide pengen ngangkat energi geotermal panas bumi, tapi sumbernya tuh dari gunung api bawah laut. Itu pengen saya angkat sebagai esai dalam lomba. Nah, tapi pas saya cari di Google, saya riset, ternyata udah ada orang yang bahas itu, Pak. Nah, kalau saya tetap angkat materi itu di lomba, dalam esai, apakah itu termasuk plagiarisme? Oke. Saya jawab satu-satu dulu ya, Kinan ya? Atau gimana? Boleh, Pak. Ya, satu-satu ya, biar nggak kelupaan. Oke, pertama saya nanya dulu, paper yang sudah menulis itu, apakah lokasinya sama dengan paper kamu? Lokasi maksudnya gimana, Pak? Misalkan dia gunung api bawah lautnya itu di daerah Afrika gitu, padahal kamu pengen mengembangkan di daerah Indonesia. Gitu. Apakah begitu? Ini lebih ke ini sih Pak, lebih ke semacam mengajukan gagasan kalau misalkan kalau kita memanfaatkan gunung api bawah laut sebagai energi geotermal itu bagus untuk Indonesia gitu. Jadi nggak ada yang spesifik satu lokasi gitu Pak. Oke, berarti ini ide konsep secara umum gitu ya, tidak tematik di daerah mana. Oke. Apakah itu plagiarisme atau tidak? Menurut saya enggak. Kalau misalkan kamu memang mengaku bahwa kamu terinspirasi dari sana dan kamu pengen mengembangkan, tapi kamu punya ide sendiri lagi ya, mungkin bisa memperkaya ataupun bisa mengoreksi apa yang si orang itu tulis gitu. Tapi ketika plagiarisme di dalam tulisan, jangan kamu kopas apa yang ditulis di paper dia gitu. Kamu harus menyadurnya menjadi kata-kata kamu sendiri dan juga kamu harus mengutip. Merefer si penulisnya. Misalkan penulisnya adalah Irfan Satrio gitu. Kamu harus tetap tulis Satrio misalkan 2021 gitu. Kalau gitu nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin di dalam paper kamu itu, kamu harus memperkaya dengan pemikiran kamu sendiri. Gitu, Dias. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Kalau misalkan masih ragu, silakan mungkin bisa dikirimkan ke saya untuk saya coba ini ya, melihat gitu. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Aji Saka, boleh on mic? Tes. Apakah suara saya masuk? Ya, masuk. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Aji Saka dari Geologi 19. Saya ingin bertanya nih, kan dulu saya pernah ada pengalaman bikin sebuah artikel soal sertifikasi. Nah, selama bikin artikel itu saya mengalami suatu dilema bisa dibilang, yaitu masalah citasi. Soalnya gini, di saat yang sama saya mau bikin teks yang insightful gitu, yang banyak informasinya. Tapi saya nggak mau citasi itu kayak ngebikin teksnya keren gitu. Soalnya kan kalau dikit-dikit menurut siapa, dikit-dikit ada tanda kurung siapa gitu, itu kan bakal kesannya apa ya, kurang ngalir teksnya. Jadi kira-kira bagaimana ya tipsnya supaya kita bisa mencari balance antara citasi sama ya overcitasi gitu bisa dibilang. Kurang lebih begitu Pak. Terima kasih sebelumnya. Kalau misalkan tulisan kamu itu teks geologi populer gitu ya, geologi populer itu bukan bukan mengikuti format dari sebuah paper, mungkin kamu bisa tulis begitu saja ide-idenya, tapi kemudian di terakhir kamu tambahkan daftar pusaka. Gitu. Nah, kalau daftar pusaka itu apa sih yang kamu baca? Gitu. Tapi kalau daftar referensi itu biasanya apa sih yang kamu kutip pernyataannya dari si paper-paper yang kamu tulis informasinya di dalam si paper kamu itu, tulisan kamu itu. Jadi kalau misalkan untuk geologi populer ya, seperti yang saya baca yang Aji desertifikasi itu, silakan ditulis aja, kemudian tulis semua paper-paper yang kamu baca itu di daftar pusaka. Tapi kalau misalkan kamu pengen lebih rinci, Aji, kamu tetap bisa menulis seperti daftar referensi, tapi kemudian di dalam teks kamu itu, kamu tetap nge-refer gitu ya. Caranya daripada kamu misalkan satu kalimat, kemudian dalam kurung, terus ada 10 sumber gitu. Itu kan capek juga bacanya ya. Nah, caranya bagaimana? Itu biasa kita akalin. Kalau paper-paper dengan
paper review seperti itu ya, itu bisa terjadi di paper review. Itu biasanya kita nggak pakai format dalam kurung tahun, nama tahun gitu. Nggak. Tapi kita pakai angka di atasnya. Jadi di superscript 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, nanti di bawahnya atau di daftar pustaka ada tulis tuh, nomor 1 papernya apa, nomor 2 papernya apa, 3 papernya apa, gitu ya. Jadi kita mau meng-cutting tulisan di dalam kurung itu yang mengganggu itu menjadi angka. Karena kalau bisa angka itu kan kita skip gitu ya bacanya. Kalau bisa kita perlu baru kita lihat ke dalam referensi. Bisa gitu aja. Oke Pak, jadi kurang lebih kita bikin kayak apa ya? Kayak Wikipedia ya bisa dibilang kan Wikipedia Yes. sepertinya pakai angka 1 gitu ya. Tapi kalau Exactly. misalkan kita kayak bikin research paper gitu, kita baru pakai citasi model misalkan apa gitu ya. Ya, nah, kalau saya suka saya ini, kalau misalkan di research paper saya butuh citasi panjang gitu kan, referensi yang panjang nih. Biasanya saya di dalam kurung itu saya ganti warnanya jadi warna yang berbeda. Mungkin kalau kalian baca papernya terbitan Elsevier gitu ya, dia tulisan kata-katanya itu main text-nya itu pakai warna hitam, tapi ketika di dalam kurung itu jadi warna biru gitu. Nah itu sebenarnya bisa membantu karena kalau misalkan kalian nggak perlu membaca referensinya, kalian baca aja warna hitam, yang warna biru di skip aja. Itu secara psikologi bisa membantu, Ji. Oke, masih banyak Pak sebelumnya. Ya, sama-sama. Ini Aji, kemarin udah saya gambling bareng Amel, bareng Kevin juga ya. Bagaimana cara menulis. Bahkan kemarin baru abstrak doang. Kita bahas abstrak yang kira-kira berapa baris tuh? 10-11 baris, tapi ngebahasnya diskusi bisa sampai 2-3 jam. Gitu, pemilihan diksi. Jadi menulis pertama mungkin agak susah. Gitu, Kinan. Terima kasih Pak Suki atas jawabannya dan terima kasih Aji atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Zaiza, boleh on mic. Halo, selamat siang. Yang Zaiza. Selamat siang Pak. Saya izin bertanya, tapi ini terkait essay competition gitu Pak, boleh Pak? Silakan. Ya, jadi kan kalau misalnya essay itu kan dia satu kesatuan paragraf. Nah, saya kemarin sempat mencari di beberapa sumber itu ada yang paragraf terakhirnya itu diberi subtitle kesimpulan, ada juga yang dia nggak pakai subtitle kesimpulan. Nah, itu yang benar itu sebenarnya yang pakai subtitle atau yang tidak. Karena kalau misalnya ada yang tidak pakai itu, apakah si pembaca harus menafsirkan sendiri bahwa paragraf terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, yang pertanyaan kedua, kalau misalnya kita udah submit essay nih Pak, terus kita diminta untuk membuat video presentasi. Nah, isi dari video presentasi itu apakah harus sesuai dengan essay yang pernah kita buat, benar-benar sesuai, atau kita boleh improve, yang penting masih dalam satu koridor tema dan judul yang kita ambil. Dan Oke. ada satu Masih lagi ada? boleh Pak? Oke. Dua dulu gimana Zaza? Nanti saya lupa. Saya orang lupa. Baik Pak. Oke. Saya bahas satu-satu ya. Yang pertama, perlu nggak di paper itu ada bagian kesimpulan gitu? Itu tergantung sekali pada formatnya si paper, ya. Yang diminta seperti apa. Nah, biasanya kalau ada kesimpulan ya bagus gitu. Jadi kamu harus menyederhanakan hasil penelitian kamu dan diskusi yang panjang lebar itu menjadi beberapa kalimat yang bisa menjadi take home message untuk para pembaca. Ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, kamu harus sertakan itu di dalam discussion dan paling tidak di bagian akhirnya gitu. Ya. Jadi biasa gini, results itu kamu menampilkan data grafik gitu kan, grafik, kemudian di situ ada tabel-tabel, bla 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 bla. Discussion, kamu baru mendiskusikan dengan kata-kata tanpa perlu banyak grafik gitu lagi. Hasil riset kamu itu seperti apa? Gitu ya. Jadi riset discussion itu bisa kayak how to say that. Discussion itu dia biasanya kayak hasil penelitian saya begini. Nah, selain itu juga ada satu seksi setelah kamu menjelaskan hasil penelitian kamu, dia biasanya ada dikorelasikan dengan hasil penelitian yang lain. Nah, misalkan hasil penelitian saya umur batuan ini adalah 10 juta tahun yang lalu gitu. Dengan metode A gitu. Nah, setelah kamu selesai membaca sampai di situ, kamu kemudian mengkorelasikan atau membandingkan hasil kamu dengan penelitian lainnya. Misalkan, namun menurut penelitian misalkan si Aji gitu, dengan menggunakan metode B, ternyata hasilnya adalah 50 juta tahun yang lalu. Itu ternyata jauh sekali. Kan?
Nah, kamu bisa diskusikan kayak kemungkinan kesalahannya si Aji adalah di sini. Sampelnya agak kurang representasi, bla 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 bla. Nah, kemudian baru terakhirnya, mungkin kesimpulannya adalah angka-angka atas penanggalan terhadap lokasi yang sama itu masih harus diperbincangkan lagi atau mungkin dianalisis dengan metode C seperti itu. Namun kami menyimpulkan bahwa metode kami ini sudah sesuai dengan kaidah bla 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 sehingga lebih kurang angka kami adalah 10 juta tahun, itu udah paling benar. Jadi di bagian discussion yang terakhirnya itu harus ada kesimpulan. Kalau tidak disediakan bagian khusus untuk kesimpulannya, gitu Zeza. Lalu yang kedua tentang apa tuh? Saya lupa lagi. Yang kedua ini Pak, video presentasi terkait esainya. Video presentasi. Nah ini sangat jangan tanyakan ke saya, gitu. Tanyakan ke panitianya, ya, panitia lombanya. Biasanya mereka mengharapkan apa yang kamu tulis di paper itu yang kamu presentasikan. Ya, intinya harus sama, kontennya harus sama. Mungkin kamu bisa tambahkan beberapa grafik atau beberapa ilustrasi yang bisa membantu kamu untuk presentasi dengan lebih baik, gitu. Ya, tapi kontennya itu tetap harus sama dengan yang ada di paper. Ya, karena paper itu kan kontennya juga terbatas, misalkan dibatasi 5 halaman gitu. Tentunya gambarnya itu nggak boleh terlalu banyak gitu. Tapi kalau misalkan di presentasi itu kan fokusnya sebenarnya ke gambar dan juga lisan kamu, bukan tulisan. Jadi silakan eksplorasi, tambahkan beberapa gambar yang seyogyanya tidak mengganggu atau tidak lari terlalu jauh dari si konten paper kamu, gitu ya. Jadi untuk membantu aja sebenarnya. Tapi silakan tanyakan ke panitia boleh apa enggak. Biasanya boleh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan titipan, Pak. Kalau misalnya di penulisan ilmiah gitu, misalnya ada kata-kata kayak bad form, channel, rifting, gitu-gitu, menurutnya, mungkin itu kan nggak familiar gitu, Pak. Tapi kalau misalnya di bahasa Indonesia ini mungkin agak aneh. Nah, itu gimana ya, Pak? Apakah harus di italic atau ditulis biasa aja? Terima kasih, Pak. Oh, berarti istilah ya? Istilah bahasa Inggris yang dipakai di dalam paper bahasa Indonesia? Iya, Pak. Bad form, rifting. Oke. Kalau itu silakan tetap dituliskan dalam bahasa Inggris, tapi kemudian di italic gitu. Ya, di italic. Tapi sekali lagi ini mungkin paper kalian itu panjang, misalkan sampai 10 halaman gitu. Nah, kalian mau pakai istilah yang berulang-ulang terus nih, istilah bahasa Inggris. Misalkan apa itu? Australian Continental Margin gitu. Di setiap paragraf tuh ada Australian Continental Margin gitu kan. Nah, tentu kalau misalkan satu paragraf semuanya dimiring-miringkan gitu kan nggak enak juga bacanya ya. Karena psikologi kita itu pengennya semuanya tegak gitu. Tapi kalau misalkan bisa ditranslate gitu ya, Australian Continental Margin misalkan jadi apa? Batas benua Australia gitu. Itu kan udah satu istilah, bisa diartikan ke bahasa Indonesia. Nah, ketika pertama kali kamu nyebutkan di istilah Australian Continental Margin itu pertama kali, kamu bikin gini, misalkan subduksi terjadi di batas benua Australia dalam kurung Australian Continental Margin. Nah, tapi kemudian setelah itu kamu sebaiknya nulis dalam bahasa Indonesia. Kalau orang bingung apa sih batas benua Australia, mereka bisa nge-refer ke bagian paling pertama. Oh, berarti dia Australian Continental Margin, gitu ya. Saya kemarin baru proofread satu buah paper geofisika, itu wah istilahnya Inggrisnya banyak banget, dan sebenarnya nggak perlu juga dipakai bahasa Inggris karena bahasa Indonesianya ada. Misalkan seperti fold and fault gitu, lipatan dan sesar, itu kan bisa diterjemahkan bahasa Indonesia. Kalau bisa diterjemahkan dan istilahnya umum, silakan pakai bahasa Indonesianya, gitu ya. Jadi saya nggak capek itu kemarin baca dikit yang tegak, tiba-tiba miring semua, terus tegak lagi miring, tegak miring, otak saya juga ikutan tegak miring gitu. Jadi jangan gitu ya. Gitu saya menjawab nggak kira-kira? Menjawab sekali, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Suki, dan terima kasih juga Deja atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Amel, boleh on mic Mel. Oke, siang semuanya, sore semuanya, sore juga Pak Suki. Sore Amel. Saya ada pertanyaan Pak.
Jadi mungkin ini juga dialami sama beberapa teman-teman kalau lagi ngerjain tugas esai atau gimana gitu ya. Sebenarnya kalau kita menulis itu tuh lebih preferable kita itu nulisnya tuh seberapa banyak ya Pak? Apakah lebih preferable yang ditulis in-depth aja, secara in-depth gitu lebih banyak, ataukah singkat aja secara ringkas? Mungkin lebih spesifiknya di esai Pak, gimana menurut Bapak? Terima kasih Pak. Itu sangat tergantung pada kondisi, Mel. Jadi kondisional, tergantung pada dosennya dan apa yang diminta. Misalkan, kenapa dosen-dosen itu biasa minta kalian misalkan bikin esai itu 3 halaman atau 4 halaman aja cukup gitu. 3 per halaman cukup, tapi harus dalam gitu. Challenge-nya adalah harus dalam, harus detail gitu, diskusinya. Ya silakan bikin seperti itu. Jadi pangkas kalimat-kalimat yang tidak perlu. Misalkan Indonesia adalah negara maritim dengan luas sekian. Itu kalau misalkan mau ditulis begitu atau di perlebar gitu ya dari satu paragraf itu kan habisin halaman banget gitu. Padahal yang pengen diuji sama si dosen itu adalah mungkin konsepnya di sini benar. Ya, dia pengen menguji konsep kemudian aplikasinya biasanya silakan langsung ke bagian yang sifatnya itu detail gitu. Tidak perlu berbunga-bunga kayak tadi. Tapi kalau misalkan dikasih 10 halaman, kalian buatlah satu buah artikel yang bisa diterima oleh publik atau pembaca ilmiah dari jurusan lain gitu. Ya silakan jelaskan kenapa Indonesia yang memiliki luas maritim sekian hektar itu penting untuk riset kalian gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi situasi kondisional ya. Pinter-pinter kalian aja gimana nulisnya gitu Mas sebenarnya. Nggak follow question nggak? Oke, ya, gitu. Karena gini, kalau kalian diminta untuk nulis 3 hal, kenapa kalian diminta nulis 3 halaman gitu? Bayangkan membaca satu dan mengkritik satu paper itu aja bisa sampai 20-30 menit gitu, 3 halaman gitu ya. Kalikan 90 mahasiswa, itu dosen mau nggak tidur seminggu apa gimana? Jadi tolong bantu dosen dengan seperti itu. Tapi jangan juga gini, ketika dimintanya 3 halaman, kalian menulis detail gitu ya, jangan tulisnya 1 halaman terus ngambang isinya gitu, jangan kayak gitu. Tolong hargai dosen juga dengan sesuai aturan yang dikasih gitu ya. Jadi pinter-pinter kalian gimana cara menarik hati dosen sesuai dengan skill menulis kalian gitu. Oke, gitu Kinan. Amel. Terima kasih Pak Suki dan terima kasih juga Amel atas pertanyaannya. Baik, dikarenakan keterbatasan waktu, sesi tanya jawab dicukupkan sampai sini ya. Terima kasih kepada Pak Suki dan teman-teman yang telah bertanya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan selama upgrading dari awal sampai akhir. Jadi dapat disimpulkan dari upgrading kali ini, esai ilmiah merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa untuk memberikan kontribusi positif terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat melalui alur berpikir yang kritis. Tulisan esai ilmiah ini dapat dijadikan wadah untuk menuangkan ide-ide yang dapat meningkatkan kreativitas dan daya berpikir yang kritis karena dengan menulis esai, mahasiswa akan diminta untuk memberikan pandangannya terhadap sebuah persoalan. Selanjutnya akan diadakan penyerahan sertifikat kepada pembicara, dimohon bantuannya kepada tim dokumentasi untuk mengabadikannya. Elvita. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Oke. Terima kasih kepada tim dokumentasi yang telah membantu. Berikutnya ada sesi dokumentasi. Bersama seluruh partisipan, dimohon kepada para peserta untuk menyalakan webcam atau kameranya untuk sesi dokumentasi ini. Boleh rapi-rapi dulu. Dimohon kembali kepada tim dokumentasi untuk mengambil alih sesi dokumentasi dan mengabadikannya. Boleh, El. Oke, aku bantu ya. Yang belum on cam bisa on cam dulu. Ditunggu sampai 14.33 ya.
Ayo, Ada yang lagi makan siang. Ayo yang belum on cam bisa on cam. Udah 14.33, saya ambil ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Ya, selesai. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada tim dokumentasi yang telah membantu. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi daftar presensi pada link yang telah diberikan. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pembicara untuk materinya yang luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Suki dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada acara hari ini. Saya Kinanti selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Diingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengisi daftar presensi pada link yang telah dikirimkan. Selamat sore semuanya, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih panitia Terima kasih dan banyak peserta. Pak Suki. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Semoga Makasih bermanfaat teman-teman ya. panitia. Sudah Jaga kesehatan. Oke, udah boleh live Zoom ya. Ya. Makasih teman-teman internal.